Audio Jungle. Audio Jungle. Kejora kecil yang kini semakin bersinar terang. Lesti Kejora. Orang sukses pasti memiliki cerita perjalanan hidup luar biasa hingga mampu mengantarkan mereka menjadi sesukses seperti sekarang ini. Pastinya, mereka juga mengalami sebuah proses lika-liku kehidupan yang panjang, seperti kisah Lesti yang akan saya ceritakan ini. Dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, Lesti sejak kecil memiliki hobi menyanyi. Saat umurnya masih menginjak 4 tahun, Lesti sudah mengasah bakatnya dengan berlatih menyanyikan lagu tradisional Sunda. Lesti belajar menyanyi secara otodidak menggunakan media kaset VCD. Saat berusia 5 tahun, Lesti telah berani tampil di depan umum. Lesti memulai karir bernyanyi sebagai penyanyi organ dari panggung ke panggung pada usia 8 tahun, atau ketika duduk di bangku kelas 2 SD. Saat berusia 11 tahun, Lesti bekerja sebagai penyanyi organ tunggal dengan mengikuti grup organ tunggal di kampungnya. Setiap ada organ tunggal, Lesti dibawa oleh sang ayah ke tempat yang mengadakan acara. Di acara tersebut, Lesti diharuskan menyumbang lagu dangdut untuk mengasah vokal dan mentalnya di depan umum. Ketika SMP, Lesti mengaku pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan saat bernyanyi, di mana saat itu Lesti mendapat saweran dari penonton. Sang ayah yang melihat hal tersebut merasa bahwa anaknya semacam dilecehkan. Ayahnya yang tidak tega melihat kejadian tersebut sempat melarang Lesti untuk menyanyi lagi. Meskipun demikian, mulai memasuki sekolah menengah pertama atau SMP, Lesti mulai memberanikan diri untuk tampil dan mengisi acara lagi. Hal itu juga mulai dilakukan semenjak dirinya masih sekolah dasar. Berbekal dari hobi, Lesti kemudian mulai aktif dalam bernyanyi dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Sebelumnya, aksi panggung yang dilakukan Lesti ternyata juga pernah tidak dibayar. Bahkan, Lesti pun pernah menerima honor mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Berbicara mengenai pendidikan, Lesti pernah mengenyam pendidikan jenjang SD hingga SMP di sekolah negeri di kampung halamannya, yakni di SD Negeri Cikangkareng 2 dan SMP Negeri 1 Cibinong. Ketika SMA, Lesti juga melanjutkan pendidikannya di daerah Tangerang, tepatnya di SMA Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, pada tahun 2018, Lesti mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 di Universitas Mercu Buana dengan program studi Ilmu Komunikasi. Berbicara mengenai karirnya, Lesti mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut. Berkat suaranya yang merdu, Lesti akhirnya bisa mendapatkan golden ticket dan mulai berkompetisi dengan para kontestan lainnya di ajang kompetisi dangdut. Singkat cerita, Lesti berhasil mengalahkan satu persatu kontestan hingga menyisakan satu pesaing berat bernama Nur Ati, yang memiliki suara tak kalah merdu dengannya. Alhasil, berkat doa dan usahanya, Lesti pun berhasil mendapatkan juara pertama pada ajang kompetisi kontes dangdut akademi. Pada ajang final kontes tersebut, Lesti berhasil pulang dengan membawa hadiah senilai 1 unit mobil dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Dari kemenangan itulah yang rupanya mulai membawa Lesti pada perjalanan karir yang mulus. Di tahun 2014, Lesti juga sempat meluncurkan single yang berjudul Kejora, yang hingga kini menjadi julukan untuk namanya. Sukses dengan single lagu Kejora, Lesti lantas bergabung dengan label rekaman Trinity Optima Production dan manajemen Stream Entertainment. Lesti juga sempat mewakili Indonesia di acara The Academy Asia. Meskipun pada akhirnya dirinya harus keluar sebagai pemenang kedua. Selain aktif di dunia tarik suara, Lesti juga pernah bermain di beberapa FTV, seperti Anak Tukang Sapu Jadi Dokter, Munajat Cinta Sang Gadis Desa, dan Kekuatan Doa Seorang Biduan. Tak hanya itu, di tahun 2016, Lesti pun juga mengeluarkan single kedua yang berjudul Zapin Melayu dan Lebih Dari Selamanya. Bahkan, single terbarunya tersebut meraih penghargaan AMI Awards 2019. Tentunya, hidup Lesti tidak selamanya berjalan dengan mulus. Lesti juga pernah mengalami kontroversi dalam hidupnya. Setelah tak lagi sering muncul di televisi, Lesti hadir mencuri perhatian publik dengan kisah asmaranya. Namanya seketika melejit saat dirinya hadir menjadi bridesmaid di acara pernikahan Rizky The Academy, yang merupakan mantan kekasihnya. Momen tersebut diunggah Lesti di akun YouTube dan Instagramnya. Hingga kini, vlog tersebut sudah ditonton lebih dari 145 juta kali.
Lesti pun kian menjadi perhatian saat dirinya kerap terlihat bersama dengan Rizky Bilar, yang juga sempat viral karena isu cintanya yang bertepuk sebelah tangan saat hadir di pernikahan Ray Bayang dan Dinda Hau. Setelah meniti karir menjadi pendangdut, dunia akting, bahkan presenter, Lesti Kejora juga sempat menjajal ke dunia bisnis. Brand bisnisnya adalah Lesti Daily, dalam bidang clothing line yang menyediakan keperluan wanita seperti baju, celana, sampai hijab. Alasan Lesti Kejora memilih bisnis ini karena dirinya suka merasa kebingungan dalam memilih pakaian untuk bepergian. Karena itu, wanita cantik ini mendirikan Lesti Daily. Sebenarnya, bisnis clothing line ini bukan pertama kalinya bagi Lesti. Dahulu, dirinya sempat menghandle sendiri, sampai menjahit pun juga dilakukan sendiri. Tetapi, bisnisnya saat itu mengalami gagal total karena tidak mempunyai sistem. Saat ini, wanita bertalenta ini memutuskan untuk memerlukan bantuan orang lain agar bisnisnya berjalan dengan lancar dan bertahan lama. Dirinya juga mengaku ingin terus mempelajari seputar dunia bisnis agar bisa menjadi seorang pengusaha yang pandai dalam berbisnis. Ada beberapa selebriti tanah air yang sempat menjadi sosok inspiratif baginya untuk berbisnis. Tetapi, Lesti hanya menyebutkan satu nama selebriti. Menurut Lesti, dirinya terinspirasi dengan Ruben Onsu, yang merupakan sosok pekerja keras. Berbicara mengenai hubungan asmara, perjalanan cinta dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga menikah menjadi idaman bagi sebagian para fansnya. Bukan hanya dekat, mereka kemudian menjalin hubungan percintaan dan melangsungkan pernikahan. Rizky Bilar dan Lesti Kejora mempunyai perjalanan cinta yang sama. Pasangan ini awalnya tidak saling mengenal satu sama lain. Ketika itu, Lesti ditinggal menikah oleh sang mantan kekasih. Sebelum resmi menikah dengan Rizky Bilar, terdapat beberapa laki-laki yang sempat mengisi hati Lesti. Sejak pertemuan pertama kali di acara talk show di sebuah TV swasta, hubungan keduanya pun berlanjut dan mulai saling kenal satu sama lain. Bahkan, sejak saat itu, pasangan yang terpaut usia 4 tahun ini kerap terlihat dalam satu proyek bersama. Sebagai pasangan muda yang viral, pernikahan keduanya pun diadakan secara megah dan mewah. Saat itu, pernikahan mereka juga disiarkan langsung oleh salah satu TV swasta ternama. Adapun perjalanan kisah mereka adalah sebagai berikut. Pertama, pernah ditinggal menikah. Keduanya sempat ditinggal menikah oleh pacar masing-masing kala itu. Rizky Bilar ditinggal menikah oleh Dinda Hau, sedangkan Lesti Kejora harus menerima kenyataan pahit saat ditinggal oleh kekasihnya saat itu, Rizky di Akademi. Persamaan nasib ini juga yang menguatkan Lesti dan Bilar yang akhirnya mereka pun menjadi jodoh. Yang kedua, bertemu di sebuah talk show. Keduanya pertama kali bertemu di sebuah acara talk show di salah satu televisi nasional yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Lesti dan Bilar menjadi bintang tamu kala itu di acara tersebut pada tanggal 23 Juli tahun 2020. Yang ketiga, membuat proyek bersama. Rizky Bilar dan Lesti Kejora sering terlibat proyek bersama, mulai dari lagu hingga video YouTube. Salah satu proyek yang melibatkan keduanya diantaranya adalah saat Lesti Kejora merilis lagu Kulepas Dengan Ikhlas, di mana Rizky Bilar dipercaya sebagai model video klipnya. Yang keempat, candaan mereka berubah menjadi cinta. Seperti dalam cerita sinetron atau film, hubungan Lesti dan Bilar pun dihiasi dengan canda tawa. Saat bertemu di sebuah acara yang dibawakan oleh Tukul Arwana, Lesti sempat melontarkan candaan sekaligus gombalan yang membuat penggemar keduanya senyum-senyum sendiri. Kala itu, Tukul Arwana bertanya, apakah Lesti ingin menjadi sahabat dari Rizky Bilar? Kemudian, sempat membuat terkejut, Lesti menyebut bahwa dirinya tidak ingin menjadi sahabat dari Rizky Bilar. Kemudian, Rizky Bilar pun menjawabnya dengan kata, istri saja. Sontak, sejak saat itu, keduanya pun semakin dekat dan terus bersama dalam beberapa proyek. Yang kelima, keduanya sempat mengaku tak ingin berpacaran. Rizky Bilar juga sempat mengaku bahwa hubungannya dengan Lesti Kejora tidak pernah lanjut hingga ke status pacaran. Mereka dekat dan berteman saja, namun dengan komitmen. Meskipun begitu, kedekatan keduanya makin terlihat sejak akhir tahun 2020.
Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulai membagikan momen mesranya di media sosial. Yang keenam, Go Publish. Pada Desember tahun 2020, keduanya akhirnya banyak mengunggah potret mesra mereka berdua. Pasangan yang berbeda usia 4 tahun ini mengumumkan hubungan asmara mereka pada publik di media sosial masing-masing. Yang ketujuh, akrab dengan keluarga masing-masing. Keduanya pun kemudian memilih untuk menjalin hubungan yang semakin serius. Dalam sebuah konten video YouTube, diketahui bahwa Lesti dan Bilar sudah saling bertemu dengan keluarga masing-masing. Keduanya juga sudah tidak canggung untuk bertemu dengan pihak keluarga setelah dikatakan resmi dekat. Kedua belah pihak keluarga pun juga sudah menerima dengan sangat terbuka. Yang kedelapan, berlibur bersama keluarga. Pada Januari tahun 2021, Lesti dan Bilar pun pergi liburan bersama ke Sumba. Tidak hanya berdua, mereka bahkan mengajak keluarga besarnya masing-masing. Keluarga besarnya masing-masing itu pun juga sudah saling mengenal Lesti dan juga Bilar. Yang kesembilan, melakukan proses lamaran. Setelah beberapa waktu menjalani hubungan yang romantis, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun kemudian menggelar acara lamaran. Acara lamaran ini digelar secara mewah di Gedung Putih Bandung, Jawa Barat pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Yang ke-10, Rizky Bilar sempat membeli rumah di sekitar kediaman Lesti Kejora. Rizky Bilar ternyata membeli rumah yang dekat dengan Lesti Kejora. Rizky Bilar membeli rumah yang terletak di daerah Bintaro dan tidak terlalu jauh dari rumah Lesti yang berada di Tangerang. Meskipun begitu, Bilar mengaku bahwa ia tidak selalu mementingkan daerah rumah, namun dirinya lebih memikirkan kenyamanannya. Hingga pada akhirnya, mereka pun menikah. Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri pada Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Pernikahan keduanya berjalan dengan khidmat setelah sempat tertunda akibat PPKM saat pandemi. Akad nikah keduanya berlangsung di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian, ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, menikahkan putrinya kepada Rizky Bilar. Mas kawin dari pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar $72.300. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun akhirnya mengumumkan rencana pernikahan mereka di media sosial. Lesti pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat atas dukungan pada hubungan yang dirinya jalin bersama dengan Rizky Bilar. Di akhir tahun 2021, Lesti dan Bilar telah dikaruniai buah hati yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, atau yang biasa dipanggil Baby L. Adapun identitas dari Lesti adalah sebagai berikut. Lesti Kejora lahir di Cianjur pada 5 Agustus tahun 1999. Wanita bernama lengkap Lestiani Andriani merupakan anak dari buah pernikahan pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Lesti merupakan anak tengah dari dua bersaudara bernama Benny Mulyana Sopian dan Reddy Mulyana Sopian. Lesti Kejora terlahir dari keluarga yang amat sederhana. Bahkan, orang tua Lesti hanya bekerja sebagai penjual mie ayam khas Cianjur. Meskipun dari keluarga sederhana, Lesti mampu menjunjung tinggi derajat keluarganya. Bahkan, saat ini, Lesti juga mampu memotivasi orang-orang di luar sana agar tidak mudah menyerah dan terus berjuang mengejar impian. Audio Jungle.